masalah bahan bakar, Bu. Jadi dampak bahan bakar yang dipakai pabrik kerupuk itu baunya itu menyengat. Ada kayak butir-butiran abu hitam sama kayak putih-putih. Saya melaporkan ke Mas Wapres untuk menebus ijazah SMA. Saya belum mampu untuk mengambil ijazah saya karena saya kurang mampu. Permasalahannya, saya mengajukan PTSL tahun 2019 sampai tahun 2025. Kalau ini kan karena memang ada PTSL, jadi kita mengajukan. Sebelumnya ya nggak punya uang lah untuk ngurus sertifikat. Menemukan kendala biaya hingga memutuskan untuk cuti studi sampai 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun itu tunggakannya tuh semakin banyak, saya kesulitan untuk membayar. Ayah saya sudah almarhum tahun lalu di usia 66, ibu tidak bekerja. Saya mulai kuliah itu tahun 2019. Di semester 1 dan 2, alhamdulillah menyelesaikan studi dengan lancar karena saya mendapat beasiswa 2 semester. Terus di semester 3 dan 4, saya sudah nggak mendapatkan beasiswa, jadi harus bayar full. Dinda itu anaknya baik, juga benih dan rajin. Gimana ya, aku itu mau kuliah, Bu. Tapi kok biayanya kok susah banget. Jadi lokasi pabrik kerupuk itu lebih dekat dengan rumah saya, samping lah. Jadi tiap mau masak pagi itu baunya itu kok menyengat. Memang dari cerobong pabrik kerupuk, terus ya ke dalam rumah, ke kamar, terus ya nempel ke spray. Terus anak saya juga masih kecil, masa masih kecil umur segitu sudah menghirup bau yang menyengat kayak gitu kan nggak bagus buat paru-paru. Karena ini kan boleh kita bilang tanah garapan, kita takut suatu waktu kita digusur tidak ada sertifikat. Jadi sertifikat yang saya ajukan adalah sertifikat untuk kos-kosan sama yang tempat tinggal saya. Saya pernah demo tahun 2022, ya demo di BPN. Orang tua saya keduanya sudah tidak ada. Saya saat ini tinggal bersama tante saya. Saat ini kegiatan saya kuliah dan saya ngebantu teteh saya jualan teh Solo dan ngebantu merapikan salon dan mencari pekerjaan part-time. Prosesnya saat itu saya setelah mengisi link dan akhirnya saya dipanggil untuk pertemuan. Pas datang ke sini penjelasannya sangat baik dan sangat masuk ke saya. Jadi saya iseng-iseng itu cari di Google. Terus kok ada lapor Wapres. Kemudian saya buat laporannya itu. Terus coba saya kirimkan melalui WhatsApp. Pada waktu itu saya melihat di media bahwasanya Pak Wapres itu membuka aplikasi. Kemudian berdasarkan laporan itu, berita itu saya langsung bikin laporan ke Kebun Sirih. Program Lapor Mas Wapres itu, saya mencoba untuk memasukkan laporan via WhatsApp.
Genap 1 tahun, Lapor Mas Wapres hadir menemani langkah masyarakat Indonesia. Sebuah ruang sederhana membersamai program pemerintah. Sebuah platform digital dan tempat pengaduan untuk memaksimalkan aduan setiap masyarakat. Suara bisa didengar, setiap keluhan disampaikan, dan setiap harapan mendapat perhatian. Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, Lapor Mas Wapres menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Mendengarkan dengan hati dan bekerja dengan empati. Dari pendidikan, sosial, lingkungan, setiap laporan membawa cerita tentang perjuangan dan cinta pada negeri. Di balik setiap tindak lanjut, ada sinergi dan kepedulian antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga yang bergerak bersama. Karena kami percaya, pemerintahan yang baik bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang kehadiran yang nyata bagi masyarakat. Lapor Mas Wapres, mendengar dengan hati, menyelesaikan dengan empati. Untuk Indonesia tercinta dan lebih baik bagi semua. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Bansos-bansos yang cair di akhir tahun ini pastikan terdistribusi dengan baik, pastikan tepat sasaran, dan pastikan juga penerima bansos bisa menggunakan dana-dana itu dengan baik. Dalam 1 tahun ini perjalanannya terus berkembang, masyarakat antusias untuk menjalin komunikasi melalui Lapor Mas Wapres itu. Beliau mengarahkan kepada kita untuk terus dioptimalkan peta jalan dari Lapor Mas Wapres ini agar menjadi bagian dari solusi di mana masyarakat menyampaikan berbagai hal. Di antara apa yang disampaikan publik ini adalah menjadi muatan beliau dalam memformulasi kebijakan. Pak Bupati menerima surat dari Sekretariat Wakil Presiden bahwa ada aduan dari warga kita di Kabupaten Blitar atas nama Mbak Dinda itu yang mengajukan kesulitan untuk memenuhi tunggaan uang perkuliahan. Kami mencoba untuk bekerja sama dengan mitra kerja kita yang biasanya sangat membantu pemerintah daerah di dalam menangani masalah-masalah sosial, yaitu dengan Basnas Kabupaten Blitar. Semua rincian kita sampaikan ke Basnas apakah memungkinkan. Cek di lapangan dulu, sampai jauh mana kondisinya keluarganya, gitu. Dan kalau memang itu memang betul-betul kurang mampu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau Pak Camat. Nah, setelah ada dicek di lapangan, memang betul layak dibantu, maka kami langsung memberikan suatu bantuan, langsung kontak, kita bersinergi juga kepada perguruan tinggi yang Mbak Dinda yang kuliah di sana. Ini adalah yaitu program SKSS. Satu keluarga, satu sarjana. Langkah-langkah yang kami lakukan ketika itu ada komplain itu ya sudah langsung kita tugaskan. Yang kita nanti portofolionya itu paralel. Tentu nanti itu kan juga mulai dari Pak Camatnya, Kepala Desanya, terus kemudian nanti masyarakat itu yang di sekitarnya itu kita gali informasi itu gitu.
kami ngecek ke rumahnya Mas Angga, dan hasilnya dari omong-omong kami dengan keluarganya Mas Angga ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Mas Angga dipanggil ke pemerintah desa bertemu dengan kami bertiga dengan Ibu Kepala Desa dalam hal ini, dan terkait dengan pembakaran yang ada, dari pembakaran plastik dirubah menjadi kayu. Saya mengajak ya kepada masyarakat bahwa ekonomi itu penting untuk menyokong kehidupan kita ya, merancang sebuah kemajuan negeri ini. Tetapi jangan lupa bahwa ramah lingkungan itu menjadi sebuah keharusan. Kalau terkait dengan PTSL kemarin, memang lambatnya itu adalah dikarenakan panitia belum menandatangani risalah dan sertifikatnya, sehingga dengan adanya surat dari lapor Wapres segera kita tindaklanjuti. Terus teman-teman panitia langsung menyampaikan kepada ketua tim dan petugas risalah untuk segera ditandatangani, dan akhirnya kami pun menjawab surat tersebut yang menyatakan bahwa permohonan sertifikat PTSL atas nama Bu Utet Saragi itu sudah selesai. Nah, kalau masyarakat yang akan mengajukan permohonan hak tanah atau pengurusan apa saja di kantor pertanahan, ya kalau bisa saya sarankan untuk datang sendiri saja ke kantor pertanahan. Juga menjaga dan memelihara tanahnya, terutama batas-batas tanda batas tanahnya itu, sehingga itu akan mencegah, mengurangi namanya potensi permasalahan pertanahan. Sesudah lapor Wapres, saya bersyukur urusan saya untuk sertifikat sudah bisa keluar. Saya suruh datang langsung ke pemerintah ke Blitar, nah untuk penyerahan beasiswa tersebut. Setelah saya datang ke kantor Bupati Blitar, nah itu sudah langsung ditransferkan ke rekening kampus sesuai tagihan yang ada. Seneng, terharu, kayak lega banget gitu Kak. Pesan Bapak satu itu yang saya ingat sampai sekarang, harus dilanjut dong. Sekarang ya kalau nafas itu enak Bu, tiap pagi ya sudah kayak menghirup udara segar itu loh. Menurut saya gitu, jadi berdampak lah ke keluarga saya, mungkin lingkungan sekitar juga. Sangat senang, karena jika tidak ada Mas Wapres mungkin saya tidak bisa menebus ijazah saya. Terima kasih kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah ngebantu kami yang kurang mampu dalam keuangan. Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Pak Gibran telah mengadakan lapor Mas Wapres ini. Terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming untuk manfaatnya lapor Wapres ini. Pak Prabowo, Pak Gibran, terima kasih sekali sudah membantu kami rakyat kecil ini untuk menyelesaikan sertifikat tanah kami. Makasih, semoga sukses selalu. Harapannya mudah-mudahan program ini jangan berhenti untuk membantu masyarakat kecil. Terima kasih atas dukungan, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat yang mengiringi 1 tahun perjalanan lapor Mas Wapres. Dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata, kami siap melanjutkan layanan, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat yang telah berjalan. Karena suara Anda adalah amanah bagi kami.